Ratu Elizabeth II menyebut kerajaan Inggris diambang kehancuran bila tahtanya digantikan Pangeran Charles. Penguasa monarki Inggris Ratu Elizabeth II telah menduduki tahta sejak tahun 1952. Hingga saat ini ia sudah memerintah Inggris selama 68 tahun. Ratu menjadi saksi pecahnya Perang Dunia Kedua hingga memimpin konfrontasi Inggris dan Malaysia melawan Indonesia. Saking lamanya memimpin, putra Ratu yakni Pangeran Charles sampai jadi kakek. Walau sudah uzur, banyak yang bertanya-tanya kenapa Ratu Elizabeth II tidak mau turun tahta. Rupanya rakyat Inggris tidak mau melihat Ratu memberikan tahtanya kepada Pangeran Charles. Dan Ratu juga disebut khawatir akan kehancuran kerajaan jika tahtanya digantikan Pangeran Charles. Pasalnya sejak drama pernikahannya dengan Putri Diana di akhir 90-an, reputasi Pangeran Charles anjlok. Melansir Cheat-Sheets, keluarga besar kerajaan Inggris juga setuju Ratu tidak boleh menyerahkan tahta dan membiarkan Charles mengambil alih kekuasaan karena alasan hukum dan praktis. Bahkan Ratu tak menyukai istri kedua Charles, Camilla. Ratu dilaporkan memarahinya dan berteriak menyatakan tidak ada hubungannya dengan wanita jahat itu, yaitu Camilla. Masyarakat Inggris juga meragukan kemampuan Pangeran Charles untuk mempertahankan netralitas kerajaan yang disyaratkan pada masalah politik tertentu. Menurut beberapa orang dalam istana, termasuk Paul Burrell, mantan kepala pelayan Putri Diana, publik menganggap Pangeran Charles terlalu tua untuk mengambil peran sebagai raja. Ratu terlihat lebih senang menyerahkan tugasnya kepada Pangeran William. Namun tidak pernah dalam sejarah di mana raja atau ratu melewati seorang pewaris tahta. Ratu Elizabeth II dikabarkan sedang dalam dilema. Bila ia melepaskan tahta, otomatis Charles lah yang tepat untuk menggantikannya. Namun dikabarkan ia sangat tidak setuju bila putranya itu yang menggantikan tahta. Seperti dikutip dari Reader Digest, pada hari ulang tahunnya yang ke-21, Ratu Elizabeth II berjanji kepada Inggris bahwa dia akan menjadi ratu seumur hidup. Saya menyatakan di hadapan Anda semua bahwa seluruh hidup saya, baik panjang maupun pendek, akan dikhususkan untuk pengabdian Anda dan pengabdian bagi keluarga Kekaisaran besar tempat kita semua berasal, katanya. Itu janji yang besar, tapi dia menepati janji itu selama 67 tahun sampai sekarang. Sarah Barefoot, ahli kerajaan sekaligus penulis biografi Queen Elizabeth II, Her Life in Our Times, mengkonfirmasi bahwa Ratu merasa bahwa memerintah adalah misi dan tugas hidupnya. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk turun tahta, kata Barefoot kepada The Weeks. Dan begini reaksi Duchess Camilla atas penggambaran perselingkuhannya dengan Pangeran Charles yang disebabkan Pangeran Charles tak disukai oleh rakyat hingga saat ini. Duchess Camilla baru resmi menjadi bangsawan Inggris yang sesungguhnya pada tahun 2005 ketika dia menikah dengan Pangeran Charles. Tapi dia telah menjadi tokoh dalam drama kerajaan sejak pertama kali bertemu dan berkencan dengan Pangeran Charles di tahun 70-an. Duchess of Cornwall sekarang dan Pangeran Wales tampak bahagia bersama ketika melihat mereka di pertunangan kerajaan. Namun selama pernikahannya dengan Putri Diana, Camilla adalah wanita lain yang terlibat dalam skandal kerajaan terbesar belakangan ini. Drama percintaan Camilla Charles Diana itu mulai dimunculkan pada musim ketiga serial The Crown di Netflix dan berlanjut ke musim keempat ketika diperkenalkan karakter Lady Diana Spencer ke dalam serial tersebut dan menggambarkan kisah cintanya dengan Pangeran Charles. Menurut sumber bangsawan, Duchess Camilla yang asli nggak terlalu mengambil serius tentang karakternya di dalam serial tersebut yang diperankan oleh Emerald Fennell. Saya membayangkan dia akan menonton dengan segelas anggur merah untuk menontonnya. Dia telah melihat seri sebelumnya, kata seorang teman Duchess Camilla yang dilansir dari Vanity Fair. Duchess Camilla memiliki selera humor yang bagus dan ini nggak akan membuatnya kesal sedikit pun. Dia sudah menontonnya tentu saja dan saya yakin Charles juga, lanjut sumber itu. Camilla dikabarkan tak pernah terlalu ambil pusing. Serial dokumenter yang terdapat karakter diri mereka sendiri di dalamnya. Ternyata enggak semua anggota keluarga kerajaan dengan image buruk tentang dirinya selama ini. Meski orang dalam istana membocorkan Pangeran Charles dan Camilla menonton episode baru The Crown.
Ratu nggak mau menonton dirinya sendiri dalam program TV fiktif. Sementara Ani tidak punya waktu untuk omong kosong seperti itu. Kata sumber bangsawan lain yang terdengar sangat cocok untuk raja dan putri satu-satunya, Putri Ani. Coba bayangkan anggota kerajaan bisa dengan bebas mengekspresikan diri mereka dan menuangkannya ke dalam sosial media. Akan seperti apa reaksi yang mereka lontarkan ke publik saat menonton karakter mereka sendiri dalam film dokumenter tersebut. Karena masalah terbesarnya adalah mereka masih hidup dan masih bisa mengoreksi kalau ada kesalahan atau hal yang mereka enggak suka dalam serial The Crown. Namun kembali lagi, film dokumenter ini bersifat fiksi, enggak 100% sesuai dengan apa yang pernah terjadi. Season 4 dari serial The Crown telah muncul di Netflix dan wajib masuk dalam daftar rekomendasi. Kecuali kamu adalah anggota dari keluarga kerajaan yang dikabarkan sama sekali tidak bersemangat untuk menonton penggambaran diri mereka dalam serial tersebut musim ini. Menurut teman baik dan Pangeran Charles yang berbicara pada The Daily Mail, The Duke of Cambridge sama sekali tidak senang dengan musim ini. William merasa bahwa kedua orang tuanya dieksploitasi dan ditampilkan dengan cara yang kurang tepat, atau simpelnya adalah dibuat untuk mengumpulkan uang. Seorang sumber menambahkan, dalam hal ini serial tersebut menampilkan kembali suatu hal yang terjadi dalam masa-masa sulit sekitar 25 atau 30 tahun yang lalu, tanpa memikirkan perasaan orang-orang yang sejujurnya terlibat di dalamnya. Hal ini tidak benar dan tidak adil, apalagi ada banyak hal dalam serial tersebut yang tidak mempresentasikan kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Nyatanya beberapa dugaan bahwa Harry mengambil keuntungan dari perusahaan tersebut dengan membantu mereka di belakang. Dengan satu sumber lainnya berkata, lagi pula dari mana keuntungan terbesar Netflix datang, The Crown? Seorang sumber lain menuduh Netflix mengumpulkan uang dengan berkata, tak ada satupun bagian yang dengan hati-hati menceritakan keseluruhan cerita yang terjadi, semuanya sangat dua dimensi. Publik sebaiknya tidak dibodohi dengan berpikir bahwa ini adalah potret akurat mengenai apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Perlu diingat bahwa serial ini tidak sepenuhnya akurat. Robert Lacey, konsultan sejarah serial The Crown, menyatakan pada tahun 2019 bahwa hanya sekitar separuh bagian dari The Crown season 3 merupakan fakta. Sisanya merupakan fakta imajinatif. Meskipun begitu, nampaknya sang ratu cukup menyukai season awal The Crown. Menurut aktris Vanessa Kirby yang memerankan Putri Margaret, Putri Igni menyatakan bahwa neneknya, Ratu Elizabeth, merupakan penggemar dari serial tersebut. Sumber lain menyampaikan ke Daily Express bahwa Pangeran Edward yang mengajak sang ratu untuk menyaksikan beberapa episode, dan beliau menyukainya namun merasa bahwa beberapa adegan terlalu dramatis. Namun lambat laun pihak dari istana menyampaikan ekspres bahwa ratu tidak menyukai season kedua. Beliau menyadari bahwa banyak penonton menganggap bahwa serial tersebut merupakan gambaran yang akurat tentang keluarga kerajaan, dan ia tidak dapat merubah perspektif mereka, jelasnya. Tapi saya dapat menyampaikan bahwa ia tidak senang saat Pangeran Philip digambarkan sebagai ayah yang tidak sensitif terhadap kebutuhan anaknya. Ia juga cukup kesal dengan adegan di mana Philip tidak memiliki simpati terhadap Charles saat ia mengirim balik ke Skotlandia. Adegan tersebut tidak pernah terjadi.